Episode 2291. Di depan adalah pegunungan badai. Ini adalah tempat di mana batu Phoenix kemungkinan besar ada. Ayo ke sini dan lihat dulu. Mereka bertiga mengertakkan gigi dan berjalan ke ujung dataran di tengah angin kencang. Melihat puncak yang menjulang tinggi di depan mereka, nafas linglung muncul di hati mereka. Yang paling disukai, Xiao Yan meraih telapak tangan Sun dan melihat ke atas. Pegunungan di depannya dipenuhi aura kekaguman. Tampaknya ada banyak makhluk tirani yang menghuninya, dan itu menakutkan dari kejauhan. Tanah tandus, jurang yang terjal, gunung es dan salju. Apakah pohon kuno di langit ini adalah harta karun, atau tempat yang menjaga pintu masuk keluarga Phoenix? Mengapa ia memiliki daerah iklim yang aneh? Melihat sekeliling, ada gletser dan gunung di depannya. Melihat wilayah luas yang berdiri di atas pepohonan kuno, Xiao Yan merasa bingung dan ragu. Feng Qian, di manakah tempat yang paling kecil kemungkinannya untuk keberadaan batu Phoenix? Setelah beberapa saat, segel reinkarnasi Sun memancarkan sentuhan lembut, jadi dia muncul dengan iseng. Itu adalah puncak yang tertutup salju di belakang kita. Tapi ini tempat paling berbahaya. Feng Qian sedikit bingung. Dia tidak tahu kenapa Suner bertanya, tapi dia tidak banyak bicara karena adanya senjata dewa dan api suci di tubuhnya. Suner, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan bertanya dengan suara pelan, banyak sekali puncak di depannya, jika salah jalan akan memakan banyak waktu, dan suasananya penuh dengan hal-hal yang belum pernah didengar Xiao. Ini adalah hal yang paling aneh. Ingatan senior gagak emas berkaki 5 tidak jelas, dan fluktuasi yang berasal dari segel samsara juga agak kabur, tapi sepertinya ada panduan suara di segel samsara. Seharusnya ada di sini. Suner mengangkat kepalanya dan melihat ke daratan es dan salju di kejauhan, sebuah suara samar memanggilnya dari benaknya. Kalau begitu pergilah ke gunung es dan salju dulu. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, tetapi ketika matanya melirik ke gunung es dan salju yang besar ini, api suci berkaca-kaca di tubuhnya juga berdenyut. Suka bersorak, tapi juga suka berapi-api. Set. Dengan suara, ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan melangkah langsung ke puncak gunung es salju. Kekosongan di sini semurni siang hari sepanjang hari. Es dan salju merajalela di pegunungan Gletser. Kepingan salju yang tertutup salju berjatuhan secara acak. Ada jejak kabut putih aneh yang muncul di antara musim gugur, yang memenuhi seluruh gunung dengan rasa dingin yang sedingin es. Rasa dingin yang menusuk tulang. Di negeri es dan salju ini, bahkan aliran darah dalam tubuh menjadi sangat lambat, belum lagi kerja kekuatan reinkarnasi dalam tubuh juga sangat dibatasi. Tidak ada manusia di puncak es dan salju, dan ini juga merupakan salah satu dari sedikit tempat terlarang di seluruh wilayah Tianfeng. Karena tempat seperti ini memiliki batasan yang terlalu mengerikan pada kekuatan kita, tidak ada makhluk yang pernah masuk ke tempat ini dengan gegabah sejak zaman kuno. Dulu ada tetua di klan kami yang datang ke sini untuk mencari tahu, tapi berakhir dengan nasib yang suram. Di depan Feng Qian, energi yang dirayapi Feng Ying untuk melindungi ketiganya, mengurangi kekuatan dingin yang sangat besar bagi mereka. Terobosan. Dalam sekejap, seruan yang sangat tajam terdengar di dunia es dan salju. Suara tangisannya sangat aneh, dan tidak mungkin untuk mengetahui dari mana datangnya, atau makhluk apa yang dibuatnya. Tepat pada saat suara itu turun, angin dan salju di seluruh dunia tiba-tiba menjadi lebih padat, Xiao Yan dan yang lainnya. Tubuh dan kakinya tertutup lapisan es putih tebal dan salju. Kita harus mempercepat dan melewati sini. Masuklah ke tengah puncak yang tertutup salju dan lihatlah. Jika tidak berhasil, maka evakuasilah ke sini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kekuatan jiwanya yang tajam membuat Xiao Yan dengan jelas menemukan beberapa petunjuk. Biarpun dia menggunakan api suci untuk melawan kekuatan dingin ini, itu tidak berpengaruh pada kekuatan dingin ini. Yang terakhir masih sedikit meresap ke dalam tubuh, sehingga suhu tubuh dan kulit mereka mulai melambat, perlahan menjadi padat. Dengan tingkat kekuatan yin dan dingin ini, bahkan api suci pun tidak berdaya. Demikian pula, dengan kekuatan Xiao Yan, dia terkejut menemukan bahwa setelah menggunakan kekuatan Feng Jue, dia tidak dapat menyerap energi langit dan bumi di sini. Tampaknya udara dingin yang suram ini perlahan menyebar, perlahan menelan semua makhluk yang masuk ke puncak es dan salju. Kombinasi salju putih dan deru angin topan membuat ketiganya terlihat sangat deras. Jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir cepat atau lambat mereka akan berubah menjadi tulang beku. Saudara Xiao Yan, itu tidak mungkin. Terus seperti ini. Setelah berjalan dalam jarak yang tidak diketahui, kesadaran semua orang mulai menjadi kabur sedikit demi sedikit, dan perasaan dingin menyebar, dan ada semburan benang es di tangan dan kaki. Brengsek, kembali. Situasi Xiao Yan saat ini tidak terlalu baik, dan situasi di sini jauh melebihi perkiraan mereka. Tunggu sebentar, sepertinya ada suasana familiar di sini. Bang bang bang. Ketika mereka bertiga berbalik dan pergi, gelang artefak di bawah tangan Kaoru berdengung, dan burung gagak emas berkaki 5 menginjak api emas dan muncul. Baru saja muncul, bahkan dengan kekuatannya, dia bisa mencium bau dingin yang telah lama hilang, tetapi binatang besar itu sedang menatap dunia es dan salju yang dalam di depan. Di dunia es dan salju, semakin dalam Anda pergi, semakin Anda merasa tertekan dan dingin. Bang bang bang. Burung gagak emas berkaki 5 dimuntahkan, dan nyala api kemasan menembus langit dan mekar di dunia es dan salju ini, tetapi ia dimusnahkan sepenuhnya tanpa menimbulkan momentum sebesar itu di sepanjang jalan. Saudara Xiao Yan, menurutmu itu apa?
Mengikuti aksi gagak emas berkaki 5, Suner mengikuti penginderaan senjata ilahi, tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke tanda es besar yang muncul tidak jauh di depannya karena serangan gagak emas berkaki 5. Gagak emas. Bentuk bekas es tersebut sangatlah unik. Ada pola salju putih yang tidak sesuai dengan dunia es dan salju, dan jika diperhatikan lebih dekat, tampak seperti pilar istana di dunia manusia. Bentuk bekas es ini sangat aneh, mungkinkah? Feng Qian menatap dengan kedua matanya, dan dengan bantuan peta di tangannya, matanya yang indah sedikit menyusut, dan kemudian dia menatap kekosongan di atas bekas es setelah beberapa saat, bekas es yang besar seperti retakan di dunia es dan salju. Dengan pembukaan yang sangat besar, es dan salju yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak, dan bahkan kekosongan di bawah bekas es menjadi terdistorsi. Makhluk bersalju perlahan muncul di hadapan mereka. Setelah itu muncul, nafas semua orang menjadi sangat bermartabat. Tampaknya ada kekuatan yang sangat dingin yang mulai disalurkan dari dasar tanda es. Apakah ini manusia, atau makhluk apa? Napas Xiaoyan menjadi lebih cepat, tetapi kekuatan jiwanya tidak mampu menembus penutup badai salju ini. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar makhluk-makhluk di bawah bekas es, yang terkadang berubah menjadi wujud manusia, dan terkadang berubah menjadi raksasa putih. Menantikan sosoknya ternyata mirip Phoenix. Ini, es Phoenix. Itu, seorang pelayat. Tepat ketika Xiaoyan dan ketiganya sedang berjuang, gagak emas berkaki 5 di sampingnya kehilangan suaranya. Semua orang menahan badai salju, dan dengan bantuan penglihatan tepi mereka, ada makhluk besar di dunia es dan salju yang runtuh di bawah tanda es. Di punggungnya, sepertinya ada sosok kesepian yang berdiri dengan bangga. Di bawah restu keduanya, kekuatan semacam itu cukup untuk benar-benar membuat dunia ini bergengsi. Episode 2292. Di dunia es dan salju, salju tertutup salju putih, dan kekuatan es yang tak ada habisnya menyebar. Sedikit kecerobohan bisa berubah menjadi patung es dan bertahan di sini selamanya. Karena dunia es dan salju ini, pandangan semua orang menjadi sangat kabur, tetapi di bawah tanda es di kejauhan, seekor binatang besar berwarna-warni berdiri di atas salju. Gagak emas berkaki 5 sedang bertarung. Bulunya yang seputih salju diaduk perlahan, dan untaian cahaya putih bersih bersinar dengan kekuatan sedingin es yang menakutkan. Terobosan, Xiao Feng. Di bawah bekas es, sosok yang kulitnya seputih es dan salju membuka mulutnya sedikit, memandang Phoenix es dan salju yang berdiri di depannya. Seseorang akan datang. Phoenix es dan salju terus menjerit, dan suara serta pandangannya diproyeksikan langsung ke tempat Xiao Yan dan ketiganya berada. Pergi dan lihat. Begitu suara itu turun, sayap besar burung Phoenix es dan salju terentang, menyebabkan badai salju yang tak terhitung jumlahnya di dunia es dan salju ini, sangat dahsyat. Badai salju yang keras bersiul, mendekati posisi Xiao Yan dan mereka bertiga, arus dingin memenuhi udara, dan bahkan udaranya cukup untuk membekukan. Hati-hati, ada makhluk kuat yang mendekat ke sini. Gagak emas berkaki 5 menahan napas, dan kemudian api emas di sekujur tubuhnya perlahan menyala. Badai dingin mengandung fluktuasi destruktif yang sangat mengerikan. Kekuatan kombinasi kehancuran dan dingin, apakah itu Xiaoyan atau Suner, langsung meningkatkan tekanan. Keluar, suara samar muncul, dan tiba-tiba menghilang dari badai salju seperti sentuhan dingin, dan kekuatan jiwa menyebar ke kedalaman tubuh setiap orang. Para pelayat di gunung salju. Bing Feng, pada saat ini, gagak emas berkaki 5 mengangkat kepalanya yang bangga, dan nyala api emas yang tidak pernah padam terpantul di matanya, dan dia tidak takut. Berkabung, ekspresi Feng Qian serius, dan dengan susah payah dia melihat sosok misterius yang muncul di depannya, bersembunyi di tengah badai salju. Berkabung, pembangkit tenaga listrik dengan atribut es. Kekuatan reinkarnasi dalam tubuh Xiaoyan dan api suci berputar bersama, nyaris tidak membentuk belenggu energi untuk melindungi ketiga tubuh, dan mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Phoenix kristal es seputih salju sedang merangkak di badai salju ini, sayapnya menggeliat, dan di depannya berdiri seorang gadis dengan wajah dingin. Berkabung, kenapa kamu bisa mengemudikan Bing Feng? Gagak emas berkaki 5 mendengus dingin, dan kekuatan agung menyebar, dan dengan berkah dari kekuatan samsara Yin Seng yang milik Sun, itu benar-benar menyebabkan suhu tubuh semua orang pulih. Mendengus dingin terdengar, dan segera es Phoenix besar melebarkan sayapnya, kekuatan es yang mengerikan menyapu dari langit, dan menyerang langsung ke Golden Crow berkaki 5 di saat berikutnya. Api, meskipun gagak emas berkaki 5 memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melawan. Retakan, suara kristal es dan salju pecah dan suara dengung api yang bersentuhan dengan es dan salju terdengar, dan kekuatan es yang keluar dari Bing Feng sebenarnya menyebabkan kekuatan yang diberikan oleh gagak emas berkaki 5 langsung dimusnahkan. Tubuh emas abadi, Xiao Yan buru-buru menampilkan sosok api besar untuk menghentikan badai salju yang bertiup di wajahnya, dan tekanan pada mereka bertiga sangat berkurang. Ledakan, es putih dan salju, yang tampaknya tidak berdaya, bersentuhan dengan tubuh emas abadi yang ditampilkan oleh Xiao Yan, dan lapisan kabut putih memenuhi udara, yang berisi gelombang kehancuran yang dahsyat. Tubuh emas. Berikan padaku. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya secara ekstrim, dan es serta salju yang mengalir ke arahnya perlahan-lahan pecah menjadi gelembung, namun saat ini aura Xiao Yan juga menjadi kacau. Kekuatannya bisa dikatakan sangat berkurang. Tunggu, orang ini, sepertinya seperti penjaga legendaris pegunungan yang tertutup salju.
Lihat, baru setelah tubuh emas abadi Xiaoyan melindungi semua orang, Feng Qian mengangkat kepalanya, tampak sangat terkejut. Melihat ke atas, tanpa perlindungan badai salju yang dahsyat, es Phoenix besar dan sosok itu perlahan-lahan terjalin di depan mereka. Gadis itu memiliki sosok yang anggun, ototnya seperti salju, rambut putih tipisnya tergerai, dan matanya yang dalam dipenuhi dengan sedikit rasa jijik. Hal yang paling mencolok adalah kulitnya, di atas lengannya semuanya memiliki pola es seputih salju yang aneh. Dalam pola es, sepertinya ada kekuatan dingin yang menakutkan yang tidak kalah dengan kekuatan api suci. Saudara Xiaoyan, segera, tanda reinkarnasi di alis Sun tiba-tiba bersinar terang, lalu dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke dada gadis salju itu. Di bagian dada gadis salju, terdapat liontin es putih bersih dan salju yang dikenakan di leher batu giok, dan tidak banyak hiasan pada liontin tersebut. Sebuah batu aneh seukuran lengkeng diukir di dalamnya. Batu itu seperti batu pada umumnya, bentuknya sangat tidak beraturan, mirip elips, namun terdapat pusaran 5 warna yang perlahan mengalir di atasnya, pikiran. Batu Phoenix. Xiaoyan mau tidak mau kehilangan suaranya. Hehe, identitas pelayat itu menakutkan sekali. Namun, es Phoenix ini milik keluarga Phoenix. Kamu sedikit tidak bermoral, sayang. Api, gagak emas berkaki 5 mencibir, nyala api membubung ke seluruh tubuh, dan nyala api emas yang agung dan besar mengalir dari tengah alis Suner, dan akhirnya semuanya mengalir ke tubuhnya. Dengan masuknya api suci di segel reinkarnasi, api emas di sekitar gagak emas berkaki 5 menjadi semakin padat, dan ada pola emas yang tak terhitung jumlahnya yang muncul. Hancurkan ke pegunungan yang tertutup salju dan mati. Mata Tuan Muda Bing Sui tertuju pada gagak emas berkaki 5, dan burung Phoenix es di belakangnya juga bersenandung perlahan, dan raungan burung Phoenix yang tajam bergema di dunia es dan salju ini, bergemuruh. Petik 2. Keduanya saling bertabrakan, dan kekosongan di seluruh dunia es dan salju menjadi padat saat ini. Es dan salju yang turun di langit tiba-tiba berhenti mengalir. Arus dingin yang tak ada habisnya dan nyala api keemasan sangat mencolok di dunia ini. Bing Feng, tapi penjaga pohon kuno di langit, apa yang terjadi dengan gadis ini? Dan kenapa dia memiliki batu Phoenix? Melihat pertempuran menegangkan di langit, Feng Qian merasa tidak nyaman. Atribut es yang berkabung, atribut es di tubuh orang ini sangat menakutkan. Suner juga mengertakkan giginya dengan susah payah. Entah itu Ice Phoenix atau Ice Snow Maiden, tekanan yang mereka berikan padanya sangat kuat. Suner, kamu tetap di sini, dan aku akan membantu senior gagak emas berkaki 5. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwanya berubah menjadi lapisan belenggu energi untuk melindungi dirinya dari kekuatan es dan salju, dan tubuhnya bergetar dan dituangkan ke dalam lapisan istana es itu. Di kejauhan, pertempuran antara gagak emas berkaki 5 dan gadis salju dan Phoenix es menyebar dari negeri es dan salju ke istana bawah tanah besar di bawah bekas es yang besar. Ketika keduanya bertarung, seluruh dunia menjadi gelap, fluktuasi energi yang mengerikan terus meluap, dan kekuatan es dan salju yang tak ada habisnya mulai mencair dan mengembun. Pemandangan itu dulunya mengerikan. Episode 293. Istana Es. Setelah tubuh Xiaoyan tersapu ke medan perang, dia tidak mengejar pertarungan gagak emas berkaki 5 dan Bing Feng, karena kekuatannya terbatas di dunia es dan salju, tetapi dia datang ke istana es besar di bawah tanda es, dengan sangat cerdik. Istana es megah dan bermartabat, dengan gumpalan kabut putih yang terus tertinggal di sini. Ini sungguh luar biasa misterius. Sekilas membuat seluruh tubuhnya gemetar. Jelas sekali, kabut putih ini adalah kekuatan eksklusif para pelayat. Para pelayat yang bisa membuat Xiaoyan yang membawa api suci mengalami fluktuasi yang begitu mengerikan, sungguh menakutkan. Keanehan, es Phoenix ini, gadis yang memakai batu Phoenix, dan istana es misterius di depanmu. Apakah mereka bertanggung jawab menjaga tempat ini? Xiaoyan selalu waspada terhadap pergerakan di sekitarnya, dan berjalan menuju pintu istana es sedikit demi sedikit. Istana es bahkan lebih dingin dari yang diperkirakan Xiaoyan, dan meskipun tidak berwarna dan transparan, karena kabut misterius, mustahil untuk menyelidiki bagian dalamnya. Ledakan. Saat Xiaoyan bergerak, pemboman yang kuat keluar dari lapisan salju tebal di atas istana es. Tiba-tiba, lapisan balok kristal berwarna salju miring keluar dari puncak istana es seperti gunung yang tertutup salju, bahkan Xiaoyan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Puff, longsoran 1000 zang pada tingkat ini bersifat agresif, jika bukan karena perlindungan api suci dan kekuatan lainnya, saya khawatir bahkan Xiaoyan harus dikuburkan di sini. Xiaoyan berubah menjadi tungku api, terus-menerus memurnikan longsoran salju yang menderu, dan hanya setelah sekian lama tekanannya berkurang drastis. Namun, yang sangat aneh adalah istana es di bawahnya menghadapi longsoran salju yang begitu mengerikan, tanpa adanya getaran. Tampaknya betapapun mengerikannya serangan itu, ia tidak berdaya seperti semut di bawah kabut misterius. Xiaoyan, hentikan gadis itu. Batu Phoenix ada padanya. Terdengar dengusan dingin dari gagak emas berkaki 5, Zaidu dan Bing Feng memulai pertarungan di dunia es dan salju, namun di dunia es dan salju di atas, ada bayangan hitam yang terbentang seperti hantu, berlari menuju istana es di depan Xiaoyan, pergi. Kemana harus lari? Xiaoyan membuat keputusan tegas, mengerutkan kening dan menahan napas. Di saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batasnya dan langsung mengejar gadis yang melarikan diri ke istana es.
Ice Phoenix sangat kuat, tetapi dengan berkah dari burung gagak emas berkaki 5 dan api suci, saya khawatir ia akan dikalahkan dalam waktu dekat. Yang harus saya lakukan sekarang adalah menangkap gadis ini. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke dunia es dan salju? Kamu tidak diterima di sini. Sebelum gadis salju menghilang dari pandangan Xiaoyan, prasasti aneh berkedip-kedip di tepi istana es, dan tempat itu dipenjara dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan dingin. Kami di sini untuk menemukan batu Phoenix. Melihat orang ini akhirnya tenang, Xiaoyan buru-buru berkata. Brengsek, gadis salju mengabaikan Xiaoyan. Dari sudut pandangnya, orang yang mencari batu Phoenix tidak lain adalah orang yang mencari kematian. Tapi saat berikutnya, merasakan fluktuasi yang menakjubkan di tepi istana es, mata King Ling menoleh dengan sedikit penyesalan, dan matanya tertuju pada cahaya dan bayangan formasi yang perlahan bercokol di telapak tangan Xiaoyan. Formasi ini secara alami adalah formasi iblis seluruh langit setengah jadi yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Meskipun sifatnya sangat berguna bagi ras jahat asing, ia juga dapat digunakan untuk menekan beberapa manusia yang kuat. 350.000 pola susunan. Dada Xiaoyan naik dan turun dengan keras. Jelas sekali, untuk mencegah gadis itu melarikan diri, dia secara langsung mengeluarkan kekuatan mental yang sangat besar untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari prasasti inti. Alasan mengapa pola-pola tidak digunakan di istana bawah tanah es dan api adalah karena konsumsi pola-pola tersebut terlalu besar, dan butuh banyak waktu untuk pulih. Nafas Phoenix Es. Gadis salju meninggalkan Bing Feng, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa lemah, dan keadaan tidak sehat yang langka terlihat di wajahnya, dan sepertinya ada hubungan di antara keduanya. Tangan giok ramping terangkat, dan tiba-tiba es Phoenix berukuran penuh bernafas ke arah tepi istana es, dan es Phoenix berisi kabut putih yang sangat istimewa, kekuatan erosi gila mereka. Namun, kekuatan arai iblis seluruh langit ini tidak sebanding dengan kekuatan tingkat reinkarnasi. Keduanya saling terkait, dan keduanya seimbang dalam kehampaan, jadi sepertinya menemui jalan buntu di sini. Permisi, hatinya bergerak sesuka hati, dan Xiaoyan langsung berpindah ke sisi gadis salju. Dia hanya mengulurkan tangannya dan menepuk langsung dada gadis itu, mengikat sosoknya dengan kuat. Pria tercela. Untuk sementara, seluruh istana es menjadi sangat sunyi, tapi mata gadis itu penuh permusuhan terhadap dirinya sendiri. Kembali dulu. Kekuatan jiwa dan api suci menyelimuti gadis itu, Xiaoyan tidak berani tinggal terlalu lama, dan meninggalkan istana es bersama gadis itu. Karena Suner membawa segel reinkarnasi, dan Suner ada di sini untuk membimbingnya, dia harus kembali dan membuat rencana. Setelah beberapa saat, saudara Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Di dunia es dan salju, terdapat perasaan khusus akan api suci, namun tidak akan ada masalah seperti kehilangan arah. Melihat sosok yang bergerak di tengah badai salju, Suner buru-buru bertanya. Bagus. Sosok Xiaoyan jatuh, dan gadis yang berkabung itu muncul dengan selamat di hadapan mereka. Apakah ini yang disebut pelayat? Suner dan Feng Qian memandang gadis dengan otot seperti salju di depan mereka pada saat yang bersamaan, dan terkejut. Wah, dalam sekejap, ketiga wanita itu tidak menunjukkan jejak apapun, tapi tubuh gadis misterius dan Suner tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat kuat. Petik 2. Petik 2. Feng Qian juga menyadari sesuatu, dan buru-buru ingin melindungi Suner, tapi dihentikan oleh Xiaoyan. Sama seperti ini, seluruh ruang kecil yang dilindungi oleh tubuh emas abadi menemui jalan buntu selama beberapa menit. Kakak, bisakah kamu menghentikan badai salju di sini dulu? Kekuatan dingin di sini terlalu tirani, dan kita tidak bisa bertahan lama. Merasakan fluktuasi panas di segel samsara, Suner juga berbicara secara sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah dia dibimbing oleh kekuatan api suci di dalam. Ya, gadis itu sehalus dan sehalus Suner, tapi kekuatan sangat lembut yang terpancar dari tubuhnya sedikit mengangguk. Pada saat itu, gadis itu dengan lembut mengambil segenggam kepingan salju yang jatuh ke tanah, meletakkannya di tepi mulut batu giok, dan pola es di kulitnya benar-benar menghilang ke dalam kepingan salju di bawah perhatian semua orang. Gadis itu meniup kepingan salju dengan ringan. Di dunia es dan salju yang tak terbatas, waktu seolah berhenti, dan kemudian tempat itu kembali sunyi. Kepingan salju berhenti berjatuhan. Kecuali salju putih tebal di tanah, dunia sepertinya mati, suhu meningkat pesat, dan krisis baru saja terjadi. Ini, wajah Xiaoyan sedikit terkejut, betapa kejamnya kekuatan dalam tubuh gadis ini. Itu hanya kekuatan tingkat reinkarnasi, tapi identitasnya sebagai seorang pelayat mungkin sebanding dengan kekuatan atribut es di dunia 1000 besar. Sekarang, bisakah kamu menceritakan kisahmu kepada kami? Suner samar-samar merasakan banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh gadis itu, dan kemudian menatap gadis yang menundukkan kepalanya di depannya. Namaku Bing Suyao. Ya, itu adalah senior 9 guru api yang mendalam. Gadis itu tampak sedikit malu-malu di hatinya, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang jernih hanya menatap garis emas panas di alis Sun. Baginya, fluktuasi seperti ini adalah perasaan yang sudah lama hilang. Episode 2294. Itu dari 9 Raja Api yang mendalam. Petik 2 tanda tanya petik 2. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati Xiaoyan dan Feng Qian, tapi itu tidak mengganggu percakapan antara Suner dan Bing Suyao. Keduanya, satu adalah pelayat yang menguasai kekuatan atribut es unik langit dan bumi, dan yang lainnya adalah reinkarnator.
Keduanya sangat kuat, dan sekarang ada beberapa kekuatan di tubuh mereka yang perlahan menyatu. Saya muridnya. Setelah berkedip, Bing Shueyao merasa lega, dan setelah menghela nafas lega, pipi pucatnya tiba-tiba tertawa. Senyuman seperti itu luar biasa hangat dan menyembuhkan, bahkan jika orang yang sekarat melihatnya, dia akan langsung ditebus olehnya, dan tubuh serta pikirannya akan terbebaskan. Panggil mereka semua kembali. Suner mengerutkan kening, jelas informasi dalam kalimat ini terlalu besar. Dalam ingatanku, Senior Jiu Xuan Huo Master tidak pernah menerima murid, setidaknya wawasannya sendiri dari segel reinkarnasi tidak pernah disebutkan, dan sekarang ada seorang pria yang mengaku sebagai murid Master Jiu Xuan Huo, ini adalah terlalu banyak kebetulan. Ya, Bing Shueyao menjawab dengan dingin. Gelang artefak Sun melonjak menjadi berkas cahaya keemasan, yang melonjak langsung dari tanah bersalju. Bing Shueyao mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan kemudian pola es kuno yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kepingan salju dan bangkit. Kedua pancaran energi tersebut bergabung ke langit dunia es dan salju pada saat yang sama, yang sangat mencolok. Ledakan. Setelah beberapa saat, dua sosok binatang raksasa yang sangat besar terjalin kembali di sepanjang berkas cahaya. Jelas sekali, dalam pertarungan barusan, kedua orang itu bertarung sangat keras. Terobosan. Sayap besar Bing Feng terus bergetar, dan dia langsung pergi ke sisi Bing Xiao untuk melindunginya. Dia menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan tatapan permusuhan. Begitu Bing Xiao memberikan instruksi apapun, ia tidak akan ragu melambaikan animasi langit Bing Sui untuk melancarkan serangan. Xiao Feng, tangan Bing Xiao lembut di bulu putih Bing Feng, dan dia membisikkan beberapa kata penuh kasih sayang, dan yang terakhir tiba-tiba menjadi sunyi. Penampilan Bing Feng secara keseluruhan sama dengan Phoenix, namun Bing Feng ini penuh dengan penindasan yang sangat dingin, namun garis keturunan dan paksaannya memang lebih lemah dari Phoenix. Saya lahir di dunia es dan salju ini. Awalnya, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan es di tubuhku, jadi di bawah kehancuranku, tempat ini telah sepenuhnya berubah menjadi dunia es dan salju yang menusuk tulang. Ketika dia diambang kematian, dia diselamatkan oleh senior Master Jiu Xuan Huo, dan kemudian dia berhasil mengendalikan kekuatan para pelayat dengan bantuan mereka. Bing Shueyao mencoba yang terbaik untuk mengingat kejadian yang terjadi di masa lalu, dan kemudian dia menatap tanda reinkarnasi di antara alis Sun dengan penuh hormat. Tapi kekuatan es Phoenix ini sudah sebanding dengan beberapa peringkat reinkarnasi ganda. Selain peningkatan kekuatan atribut es pelayatmu, itu juga cukup untuk reinkarnasi 3 kali lipat. Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing Shueyao, tapi melihat ke arah Bing Feng yang tenang di belakangnya dan ragu-ragu. Ice Phoenix ini seharusnya menjadi salah satu penjaga keluarga Phoenix, kan? Mendengar Bing Shueyao berkata begitu, gagak emas berkaki 5 buru-buru berdiri dan memandang Bing Feng dalam keadaan tenang dengan ekspresi samar. Es Phoenix ini, diberikan kepadaku oleh senior keluarga Phoenix. Ketika senior Jiu Xuan Huo Lord menekan kekuatan pelayat di tubuhku sebelumnya, ada seorang wanita dari klan Phoenix di sisiku. Kekuatan wanita itu sangat tirani, bahkan dibandingkan dengan senior Jiu Xuan Huo Master, itu tidak terlalu berlebihan, banyak. Bing Shueyao mengeluarkan suara. Petik 2 petik 2. Dia tercengang beberapa saat, sepertinya kata-kata Bing Shueyao sangat mengejutkan. Ayo pergi, aku tahu tujuanmu, tapi kamu menemui beberapa kesulitan. Pergi ke Istana Es dulu. Setelah berbicara, semua orang bergegas menuju Istana Es dengan perkasa. Istana Es sangat megah, dengan semburan kabut putih dingin menyebar, memancarkan gelombang dingin yang ekstrim. Puff, baru saja sampai di pinggiran Istana Es, Bing Shueyao memutar tangannya, pola es di kulitnya melonjak, dan di bawah perhatian semua orang, itu berubah menjadi untayan sutra biru dan disuntikkan ke tepi Istana Es. Kekuatan para pelayat sungguh tak terlukiskan dan menakutkan. Ledakan. Dalam sekejap, gerbang es Istana Es perlahan terbuka, dan aura kuno yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun perlahan menyebar keluar dari Istana Es. Pergi. Mereka saling memandang dan langsung memasuki Istana Es. Istana es sangat besar, mungkin dalam jarak 1 kilometer, dan terdapat banyak pahatan es yang indah di dalamnya, termasuk manusia, hewan eksotik, lapisan es, dan banyak lagi. Namun yang paling mencolok adalah peti mati es jauh di dalam istana es. Seluruh badan peti es itu berwarna putih salju, dan berbentuk persegi panjang berukuran sekitar 3 meter. Alur ini, sepertinya seukuran batu Phoenix. Kekuatan jiwa yang tajam dan penglihatan yang luar biasa membuat Xiao Yan melihatnya sekilas. Peti mati es ini ditinggalkan oleh 2 senior. Menurut mereka, ini adalah pintu masuk ke keluarga Phoenix. Namun, saya telah mencoba beberapa kali selama bertahun-tahun, tetapi saya belum bisa masuk ke klan Phoenix. Sepertinya salurannya terkunci. Bing Shueyao terus terang, dan dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya setelah berbicara. Ini sebenarnya peti mati es. Pada saat ini, Feng Qian, yang selalu diam, tiba-tiba tertawa. Benda yang kamu kenakan, yang disebut batu Phoenix, adalah benda terpenting untuk masuk ke dalam keluarga Phoenix. Dengan penempatan peti mati es ini yang tepat, kita bisa langsung memasuki inti keluarga Phoenix. Ini menyelamatkan banyak masalah. Setelah sekejap mata, Feng Qin membuka mulutnya dengan sangat bersemangat. Batu Phoenix. Benda ini diberikan kepadaku oleh wanita yang menemani guru senior Jiu Xuan Huo. Dia pernah menginstruksikanku untuk melindungi batu ini dengan baik, dan seseorang akan datang memintanya di masa depan.
Tapi seperti yang kamu katakan, jika batu ini adalah yang terpenting untuk masuk ke klan Phoenix, kenapa aku mencobanya berkali-kali, tapi aku tidak bisa memecahkannya? Bing Shueyao memandang Feng Qian dengan ekspresi bingung. Itu karena metode yang kamu gunakan salah. Batu Phoenix secara alami membutuhkan metode penggunaan yang spesifik. Feng Qian tertawa. Ayo kita lakukan, selesaikan keluarga Phoenix secepat mungkin. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Tentunya pada tahap ini tidak perlu membuang waktu. Aku bersamamu. Bing Feng berhubungan dengan keluarga Phoenix, dan aku berterima kasih atas kebaikan kedua senior mereka. Bing Shueyao melepas liontin itu dan menyerahkannya ke telapak tangan Feng Qian, menatapnya dengan ekspresi rumit. Ya, mundur sedikit. Phoenix mengangguk dan dengan lembut memegang batu Phoenix. Puff! Dengan suara, jari-jari Feng Qian terkoyak, dan setetes darah merah cerah jatuh di batu Phoenix, dan ada aliran warna-warni yang sangat redup di dalamnya. Ledakan. Darah berwarna-warni baru saja menetes ke batu Phoenix, dan di dalam batu Phoenix, yang selalu sunyi, warna-warna indah mulai bergejolak. Seluruh istana es seperti gunung berapi, dan aura megah yang tak ada habisnya meletus darinya. Mencicit. Di bawah tekanan yang kuat, dia menempatkan batu Phoenix di alur peti mati es, dan pita warna-warni memenuhi udara. Tiba-tiba, satu-satunya peti mati es yang tertutup perlahan membuka tirai. Pergi. Mau tidak mau mengatakan bahwa sayap besar es Phoenix melindungi semua orang, dan semua orang langsung ditelan oleh pita warna-warni, dan seluruh istana es menjadi sunyi. Episode 2295. Rahasia Keluarga Phoenix. Tuan Senior Jiu Xuan Huo. Jalan gelap itu kedap udara, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tidak berarti apa-apa di sini. Bahkan kekuatan luar angkasa yang menakutkan terus-menerus menekan semua orang. Saat ini, gelombang kekhawatiran muncul di wajah Kaoru. Jangan khawatir, aku di sini. Xiao Yan terus menghibur Suner, dan tentu saja mengetahui kekhawatiran di hati Suner. Lagi pula, hal semacam ini melibatkan terlalu banyak hal. Sudah lama sekali sejak batu Phoenix digunakan di Istana Es untuk merobek kekosongan ke dalam ruang gelap ini, tetapi lorong ini jelas terhubung ke beberapa tempat aneh, dan seluruh ruangan tampak sangat monoton, bahkan jejak ruang waktu angin bergejolak, jika tidak hati-hati, Anda akan terlibat di dalamnya, dan tubuh serta jiwa Anda akan hancur. Di tempat seperti ini, bahkan seorang ahli reinkarnasi yang mahir dalam kekuatan luar angkasa dapat merasakan tekanan yang sangat kuat. Untung saja ia mendapat perlindungan kekuatan batu Phoenix, sehingga meski jalannya sulit, namun tetap bisa dilalui. Puff! Dengan suara, semua orang sepertinya telah menembus semacam belenggu energi yang sangat kuno. Segera, ruang di sekitar mereka tidak lagi redup, tapi tiba-tiba menjadi lebih terang. Saat itu, aura kuno perlahan menyebar dari kejauhan, aura kuno itu. Ia seluas makhluk purba di awal dunia. Karena itu, jalan di belakang tidak terhalang di sepanjang jalan, dan mudah untuk menerobos belenggu jalan tersebut dan memasuki area yang sangat aneh. Ini, cahaya yang menyilaukan itu menyilaukan, dan kemudian semua orang membuka mulut karena takjub. Pintu keluar dari lorong ini adalah tanah datar. Dan di depan mereka, bukanlah rumah dari raksasa legendaris dunia, klan Phoenix. Ini jelas merupakan dunia yang dibungkus dan disegel oleh balok kristal merah menyala yang tak terhitung jumlahnya. Pepohonan yang menjulang tinggi dan hutan yang menjulang tinggi di atas awan, dan tebing serta tebing yang menggambarkan medan seluruh dataran menjadi sangat terjal, namun di area ini, yang paling banyak adalah pohon bidang. Pada saat ini, di dunia ini, lapisan kristal merah menyala ada di mana-mana, menyegel dunia ini, waktu telah berhenti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di pintu masuk lorong, melangkah keluar perlahan, berdiri di dunia yang aneh ini, kekuatan di dalam tubuh bersenandung, mengirimkan semacam ketakutan dari lubuk hatiku. Melihat ke atas, di atas dunia aneh yang dibatasi oleh dataran dan pegunungan, terdapat sebuah pulau besar dan tak terbatas dengan langit yang menggantung secara aneh. Saat pandangannya tertuju, penindasan yang sangat kuat menyebar dari pulau itu. Ini, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, tubuh gagak emas berkaki 5 dan Bing Feng sedikit gemetar, memandangi dunia besar dan pulau di langit di depan mereka, guncangan di pipi mereka tak tertandingi. Dengan kekuatan mereka, mudah untuk memindai situasi untuk mengetahui situasi sebenarnya di sini, tetapi sekarang tampaknya tidak ada sedikit pun kemarahan terhadap keluarga Phoenix yang kuat di sini. Dunia ini, seperti kehampaan, terlalu sunyi. Perasaan nafas keluarga Phoenix di tubuh mereka langsung gagal. Ini memang kampung halaman keluarga Phoenix. Setelah sekian lama, Suner dan Feng Qian saling berpandangan, mata mereka terus tertuju pada garis lei yang menjulang tinggi di sekitar mereka, dikelilingi oleh pepohonan, lalu berkata serempak. Ini adalah kota Praja Phoenix, tempat berkumpulnya wilayah keluarga Phoenix, dan pulau di atas langit adalah wilayah inti keluarga Phoenix. Namun, dalam ingatanku, Pulau Phoenix tidak begitu mudah untuk dimasuki. Bing Shueyao juga teringat sesuatu di bawah bimbingan Bing Feng, memandang pulau mati di langit, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Xiao Yan bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Sebagai tanggapan, Bing Shueyao hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena dia bahkan tidak mengetahui kehidupan dan ingatannya. Apakah dia peri es, keturunan manusia, atau keturunan burung Phoenix? Semua kekuatan ruang dan kekuatan terbang terikat. Setelah beberapa saat, mata indah Phoenix penuh dengan keterkejutan. Bahkan berdasarkan pengalamannya, pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Klan Phoenix telah menutup semua pintu masuk ke klan Phoenix, jadi bahkan ras bawahan klan Phoenix hanya mengetahui sedikit informasi tentang klan Phoenix. Mungkinkah keluarga Phoenix dimusnahkan? Tiba-tiba, gagak emas berkaki 5 dikombinasikan dengan beberapa perbuatan di depan 9 Raja Api yang mendalam, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Seharusnya itu tidak mungkin. Kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh klan Phoenix, seluruh dunia 1000 besar, sama sekali tidak mungkin kecuali para pemimpin tertinggi dari 7 pusat alam masing-masing memimpin pembangkit tenaga listrik di wilayah masing-masing untuk mengambil tindakan bersama. Dan jika Anda melakukan ini, itu hanyalah pendekatan yang merugikan diri sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, karena indera penciumannya yang tajam memberitahunya bahwa ada kumpulan energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Pulau Langit yang tergantung di dataran kota Praja Feng Huang di depannya. Dengan tingkat energi sebesar itu, tidak ada gunanya mengumpulkan kekuatan mereka semua. Jika Anda ingin masuk ke dalamnya, Anda memerlukan cara lain. Tapi apa yang terjadi dengan keluarga Phoenix? Wilayah besar klan Phoenix sebenarnya telah disegel oleh balok kristal yang tak terhitung jumlahnya. Hah, di antara balok kristal yang ada di tanah, sebenarnya ada Firefox berwarna merah menyala. Semua orang mulai berjalan-jalan, mencoba mencari petunjuk untuk memecahkan rahasia keluarga Phoenix. Xiao Yan baru saja menemukan sesuatu, telapak tangannya terbungkus api suci berwarna kaca, dengan ringan menyentuh balok kristal. Suhu yang mengerikan. Ketika telapak tangan menyentuh balok kristal, sensasi terbakar jauh ke dalam jiwa menyebar dari lengan, tetapi pada saat ini, balok kristal merah sepanjang lengan benar-benar meleleh perlahan di bawah belitan api berwarna kaca Xiao Yan, menampakkan ada nyala api merah yang sangat samar di dalamnya. Wong berdengung. Api merah menyala baru saja terlepas dari balok kristal, dan penuh spiritualitas seperti peri, terus-menerus menyerang api berwarna kaca di telapak tangan Xiao Yan, dengan aura yang sangat rakus. Maksudmu, dia ingin melahapmu. Tentu saja tidak mau kalah, api suci yang berkaca-kaca memenjarakan api yang redup, dan kemudian mengirim pesan ke Xiao Yan. Ledakan. Pada saat yang sama, di wilayah kota Praja Phoenix, riak energi yang kuat menyebar dari dalam tanah, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu satu demi satu. Energi kekerasan yang luar biasa menyebar, dan seluruh dunia dipenuhi dengan rasa kelemahan. Semua orang hanya merasa bahwa reinkarnasi dalam tubuh langsung dipenjara. Bulu Phoenix S. Api suci. Bing Feng dan gagak emas berkaki 5 mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, dan energi atribut es putih murni serta api emas jatuh dari tubuh mereka, dan kemudian menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya dengan erat. Puff. Meski dilindungi oleh kekuatan dua pembangkit tenaga listrik, kekuatan kekerasan itu membuat semua orang tidak nyaman. Kekuatan agung seperti itu lebih menakutkan daripada tatanan 3 reinkarnasi manapun. Saudara Xiao Yan, ada petunjuknya. Beberapa menit kemudian, setelah riak energi kekerasan sedikit melemah, tanda reinkarnasi di tengah alis Suner mulai menyala perlahan, dan api emas menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak suci, dan kemudian Suner melihat di dataran kota Praja Phoenix dengan mata yang indah. Di kedalaman, sepertinya ada makhluk purba yang tidak tersegel oleh balok kristal merah menyala ini. Energi kekerasan yang menyerang mereka juga menyebar dari kedalaman tatapan Sun. Episode 2296. Saudara Xiao Yan, di kedalaman dataran kota Praja Phoenix ini, pasti ada cara untuk memecahkan permainan, dan perasaan segel reinkarnasi sangat panas, saya khawatir itu ada hubungannya dengan Pulau Phoenix di atas. Petik 2. Baru setelah semua energi kekerasan menghilang, Suner melihat ke dalam dataran dengan ekspresi serius dan berkata, sekarang tampaknya hampir tidak mungkin untuk memasuki Pulau Phoenix dengan pembersihan dan kekerasan, sehingga hanya dapat dimulai dari kota Praja Phoenix. Keluarga Phoenix memiliki temperamen yang mulia, dan jumlahnya lebih dari sekadar pohon Phoenix. Nafas kehidupan di dataran yang ditutupi dengan kristal aneh ini sangat lemah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi untuk sementara dia tidak bisa menggunakan metode bagus lainnya. Ayo pergi ke kedalaman dulu. Dengan bantuan segel reinkarnasi Sun, kita seharusnya bisa menerobos permainan dengan relatif lancar. Setelah berbicara, semua orang mulai bergerak, berjalan menuju kedalaman kota Praja Phoenix ini. Saya tidak tahu api suci mana yang dimiliki keluarga Phoenix ini. Xiao Yan sedikit bersemangat di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya, karena berdasarkan beberapa legenda yang tidak jelas tentang keluarga Phoenix, Xiao Yan tidak berpikir bahwa keluarga Phoenix akan memberikan api suci yang mereka jaga, dan karena metode rahasia keluarga Phoenix terlalu teliti, tidak ada yang tahu api suci mana yang ada di klan mereka. Sambil berjalan, memandangi pohon-pohon sicamore yang ramai di sekitarnya, aura cahaya dan sakral sedikit meresap, tetapi beberapa dari kristal dan api aneh berwarna merah menyala itu tertutup debu. Pohon sicamore ini sepertinya sudah berhenti tumbuh dan tidak memiliki vitalitas sama sekali. Bahkan berdasarkan persepsi Xiao Yan, kristal dan api ini tidak seperti vampir yang menyerap kekuatan kuno di pohon pesawat. Sebaliknya, mereka melindungi pohon pesawat ini. Dengan matanya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh di pohon pesawat, tetapi kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan mampu menemukan beberapa hal yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Di atas pohon-pohon bidang ini, ada gelombang jahat yang sangat kuat. Kekuatan semacam itu tidak diperlukan untuk ras jahat non-teritorial. Tapi sekarang kekuatan jahat itu sangat lemah sehingga hampir bisa diabaikan. Tapi penemuan halus semacam ini membuat Xiao Yan berpikir, mungkinkah klan Phoenix yang kejam juga menahan serangan klan jahat asing?
Apakah kamu menemukan sesuatu? Bing Shueyao bertanya pada Bing Feng yang menyusut di sampingnya. Terobosan, Bing Feng tiba-tiba berteriak ke kedalaman kota Praja Phoenix, suaranya yang jernih dipenuhi dengan permusuhan. Hati-hati, Bing Xiao tahu bahwa Bing Feng memiliki darah burung Phoenix, jadi dia hanya bisa memberi instruksi kepada semua orang. Setelah beberapa saat, pandangan semua orang tiba-tiba menjadi sempit, dan hutan kristal yang hampir dikelilingi oleh pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang tanpa tanda apapun. Hutan kristal kedap udara dan tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk menembus bagian dalamnya. Sebuah lorong kristal sangat mencolok, dan bahkan ada sedikit tanda berjalan di lorong kristal ini, jelas seseorang telah berjalan. Tolong aku. Ketika semua orang ragu-ragu, energi yang sangat keras berubah menjadi riak energi merah menyala, menyebar dari kedalaman hutan kristal di depan mereka, disertai dengan suara yang sangat lemah. Apakah kamu mendengar itu? Tubuh Feng Qianjiao tiba-tiba bergetar, seolah dia bisa mencium ekspresi mengharukan yang nyata dari suara ini. Itu adalah penindasan mutlak di atas garis keturunan. Wah, semua orang saling memandang, dengan hati-hati melangkah ke lorong kristal, dan berjalan menuju kedalaman hutan kristal. 10 menit kemudian, di kedalaman hutan kristal, pemandangan besar mengguncang hati mereka dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini, danau, dan pohon bidang. Apa yang terlihat adalah area yang sangat luas, dan di area tersebut terdapat sebuah danau yang berkilauan, namun danau tersebut saat ini juga tertutup oleh balok-balok kristal. Di tengah telaga terdapat pohon ara raksasa yang tingginya mencapai 1000 meter. Cabang-cabangnya, tubuhnya, semuanya memperlihatkan sentuhan fluktuasi kuno. Pulau Phoenix, apakah benar-benar terseret olehnya? Mengapa kita tidak bisa melihat pemandangan ini dari luar? Feng Qiandai mengerutkan kening, jelas memiliki banyak keraguan. Ini adalah metode keluarga Phoenix. Mungkin ada kekuatan di sini untuk memblokirnya. Kita berada di dunia luar dan tidak dapat menemukan situasi di sini. Suner mengangguk. Pada saat ini, segel reinkarnasi tidak panas, tetapi mengirimkan jejak arogansi yang membara, membakar tubuh Suner. Jelas sekali, kekuatan untuk menekan segel samsara telah mencapai batasnya, dan apa yang harus dihadapi Suner selanjutnya adalah serangan balik dari segel samsara, tetapi masih ada sedikit waktu sebelum langkah terakhir. Tolong aku. Suara kuno bernada rendah keluar, dan tiba-tiba cabang pohon sicamore kuno di bawah balok kristal yang tertutup debu di depan semua orang berkedip dengan cahaya merah menyala, dan kemudian tiba-tiba meledak. Pohon sicamore ini adalah penjaga kota Praja Phoenix, roh pohon Phoenix. Tidak lama kemudian, gagak emas berkaki 5 menyusut dan berdiri di bahu Suner, sambil melepaskan serangan balik dari Suner, dia menatap pohon raksasa kuno di depannya dan kehilangan suaranya. Meskipun gagak emas berkaki 5 ditekan oleh klan Xuanyao selama bertahun-tahun, dia pernah menjadi orang yang mengikuti 9 Raja Api yang mendalam ke klan Phoenix. Ingatannya mengambang dan mudah diingat. Semangat Indus. Xiao Yan mengerutkan kening. Dari suara ini, tidak cukup untuk menilai cara memecahkan permainan saat ini, jadi semua orang berkata dengan ragu. Keluarga Phoenix dilambangkan dengan pohon bidang, karena melambangkan keanggunan dan kemurnian, dan citra keluarga Phoenix sangat lembut. Adapun roh pohon Phoenix, itu adalah Raja Pohon Phoenix. Ia terus-menerus mengirimkan energi vital ke Pulau Phoenix, dan juga merupakan salah satu akar dari keluarga Phoenix. Lihat, bagian atas pohon bidang ini terhubung ke bagian bawah Pulau Phoenix. Ingatan gagak emas berkaki 5 muncul seperti mata air, dan kemudian memandang ke langit. Benar saja, tapi cabang-cabang pohon bidang ini semuanya layu, dan sepertinya menghabiskan terlalu banyak tenaga. Kenapa ini? Xiao Yan mengangguk, dan berbicara dengan lugas. Tolong aku. Suara kuno itu terdengar lagi, kali ini suaranya sangat jernih, dan semua orang dapat dengan jelas menemukan bahwa, suara ini berasal dari pohon bidang di depannya. Semangat pohon pesawat, sampaikan permintaanmu, kami dapat membantumu. Dalam sekejap, burung gagak emas berkaki 5 itu melompat, berjongkok di udara, dan meraung ke arah pohon pesawat dalam keadaan berdebu. Kekosongan di sini terkurung dan berdebu, bahkan dengan kekuatan tingkat 3 reinkarnasi gagak emas berkaki 5 saat ini, ketika ia melompat ke udara, tekanan yang sangat besar menyebabkan tubuhnya menjadi bengkok. Wong berdengung. Pada saat yang sama, lingkaran energi merah menyala menyebar, dan tiba-tiba pemandangan di tengah hutan berubah secara dramatis. Bidang, roh pohon Phoenix ini benar-benar dapat menggunakan domain tersebut. Dunia kristal menghilang, digantikan oleh danau besar dengan ombak yang bergejolak. Ini adalah alam roh Indus dan dunia batinnya. Hati-hati, gagak emas berkaki 5 berdiri di langit dan melihat pemandangan ini dengan rasa khawatir. Nafas kehidupan kuat yang tak terhitung jumlahnya bergulung-gulung di danau, dan pohon bidang di depannya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi sedikit cahaya neon yang tersebar di bidang ini, membentuk sosok ilusi. Tolong aku. Dikelilingi oleh cahaya neon, terdengar gumaman lemah di Zaitu. Episode 2297. Pada akhirnya, Bing Xiao dan Feng Qin saling memandang, dan mereka tidak berdaya dengan pemandangan ini. Bagaimanapun, meskipun keduanya memiliki identitas khusus, mereka hanya tahu sedikit tentang informasi internal keluarga Phoenix. Saudara Xiao Yan, roh pohon payung sepertinya terluka. Melihat energi indah yang berkedip-kedip di depannya dan penampakan aneh dari sosok yang melonjak, Suner mengertakkan gigi dan menahan invasi tanda reinkarnasi di antara alisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Fluktuasi yang berasal dari segel samsara terlalu kuat, jelas ada sesuatu yang menyentuhnya. Benda di depanku pasti ada hubungannya dengan 9 Raja Api yang mendalam. Wah, pada saat yang sama, transformasi energi fluoresen di depannya berakhir, dan seorang lelaki tua kurus yang sakit parah berdiri lesu di langit, menatap tempat di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada dengan mata mati, gelap dan tanpa vitalitas apapun, seperti jika seluruh tubuh diserang oleh kehancuran yang tak ada habisnya cangkang kosong umumnya. Seperti yang diharapkan, tebakanku benar, itu adalah roh pohon Phoenix dari klan Phoenix. Melihat kemunculan lelaki tua lemah di depannya ini, gagak emas berkaki 5 menjadi sombong dan mengejek. Sebagai roh api suci, sebagai inkarnasi dari senjata ilahi, ia tidak takut akan hal-hal ini. Adapun lelaki tua di depannya, dia adalah raja dari semua pohon Phoenix di kota Praja Phoenix, dan dia juga orang yang mengelola dan mentransmisikan kekuatan kehidupan di pohon Phoenix untuk keluarga Phoenix. Ada. Tolong aku. Orang tua dengan roh indus di atas langit tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lemah. Begitu dia selesai berbicara, di belakangnya, sebuah tanaman kecil tidak lebih dari 1 inci perlahan muncul. Ketika tanaman kecil ini muncul, semua energi langit dan bumi di daerah ini tiba-tiba suram, subur, yang sangat menarik perhatian. Wong berdengung. Dengan kemunculan tanaman aneh ini, Bing Feng dan Feng Qian yang bercokol di bahu Bing Xiao, dua suara Feng Ming yang lemah terdengar, dan kegelisahan yang kuat langsung membanjiri hatiku. Sungguh energi yang murni. Xiao Yan buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi semua orang di dalamnya, dan melihat tanaman aneh ini dengan ekspresi serius, tetapi informasi yang diumpankan kembali ke Xiao Yan oleh kekuatan api suci dan persepsi jiwa sangatlah aneh. Di belakangnya adalah inti dari area kota Praja Phoenix ini, bibit sumber pohon Phoenix. Benda ini adalah inti dari semua pohon-pohon Phoenix di keluarga Phoenix. Pohon bidang di sini telah lama dihuni oleh burung Phoenix, dan mereka menjadi sangat spiritual, jadi menurut petunjuknya, kita memiliki kesempatan untuk masuk ke Pulau Phoenix. Bing Feng dan Feng Qin, sebagai keturunan pengikut keluarga Phoenix, masuk akal untuk melihat tekanan seperti itu dalam darah mereka. Jinwu berkaki 5 memandang dengan sungguh-sungguh ke cahaya redup di belakang lelaki tua itu, dan berkata dengan lega setelah beberapa saat. Vitalitas yang lemah. Xiao Yan mengerutkan kening. Vitalitas pohon muda ini terlalu lemah. Jika bukan karena perlindungan blok kristal berdebu itu akan padam sepenuhnya. Tolong aku. Pada saat ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serak, dan kemudian di atas tubuhnya, celah warna-warni yang dipenuhi fluktuasi kuno menyebar. Di atas tubuh dan tanaman di belakangnya, bayangan Phoenix merah menyala muncul sedikit bergelombang. Suner. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan langsung meraih lengan Suner dan mendekati tanaman. Ini, api suci. Tepat ketika dia datang ke tanaman ini dengan vitalitas yang lemah, 9 api yang dalam di tubuh Sun melonjak sangat cepat. Suner mengangkat kepalanya dan melihat api suci berkaca-kaca di samping Xiao Yan diam-diam merangkak di sampingnya. Vitalitas dalam tubuh makhluk ini tampaknya telah diserap terlalu banyak oleh suatu kekuatan, dan jejak terakhir asal-usulnya dilindungi oleh api merah yang menyala-nyala. Api merah yang menyala-nyala ini juga seharusnya merupakan sejenis api suci, tapi itu hanya bekas api. Xiao Yan menatap bayangan burung Phoenix merah yang menjulang di dahan pohon Phoenix, dan perlahan membuka mulutnya. Semua situasi ini mengarah ke Pulau Phoenix. Saudara Xiao Yan, ayo kita lakukan. Setelah beberapa saat, Suner menarik napas dalam-dalam dan memandang Xiao Yan seperti obor. Ya, ledakan. Api berwarna kaca dan api emas meletus dari keduanya pada saat yang sama, dan lingkaran api yang menyilaukan menerangi lapangan dengan sangat megah. Di bawah jalinan dua kekuatan tersebut, bibit Sycamore yang sudah sekarat, hanya tersisa sisa-sisa asalnya, sebenarnya mulai tumbuh perlahan seperti rebung setelah hujan. Sisi, Wutong Yuan Miao seperti vampir yang rakus, tanpa henti menyerap api suci di tubuh Suner dan Xiao Yan untuk mengisi kembali nafas kehidupan yang dia konsumsi, tetapi Suner tersentuh oleh segel reinkarnasi, begitu tak ada habisnya di tubuh Xiao Yan. Di bawah permintaan, wajahnya menjadi pucat untuk beberapa saat, dan kekuatan di tubuhnya mulai tidak teratur. Nafasnya juga menjadi aneh, jika terus seperti ini, saya khawatir itu akan memicu segel reinkarnasi sepenuhnya. Reinkarnasi dari 9 Raja Api yang mendalam, jika waktunya tidak cukup untuk memicunya dengan gegabah, saya khawatir bahkan sekarang Xiao Yan dan yang lainnya mencoba yang terbaik, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Suner, mundurlah. Xiao Yan buru-buru mendengus dingin, dan langsung menarik Suner menjauh. Nyonya, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Suner mundur, gagak emas berkaki 5 bergegas ke sisi Suner, wajahnya sama jeleknya. Ledakan. Saat Xiao Yan meningkatkan kekuatannya, seluruh bidang tiba-tiba meledak dan menghilang, dan semua orang kembali ke dasar pohon bidang balok kristal jauh di dalam hutan. Namun, pada saat ini, setelah energi Xiao Yan dan Wutong Yuan Miao menyatu, fluktuasi energi yang sangat hebat terus meluap dari kedalaman hutan yang tertutup debu dengan blok kristal ini sebagai intinya. Api berkaca-kaca, api merah menyala, dan nafas kehidupan hijau terkandung di dalam bibit pohon Phoenix. Ketiga kekuatan mengerikan ini menyebar seperti badai kehancuran. Kemanapun mereka pergi, di kota Praja Phoenix yang berdebu ini, balok kristal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdengung, seolah-olah sedang menyerukan sesuatu. Robek, orang tua yang lemah melihat pemandangan ini, dan mengangguk lega, lalu mengangkat tangannya ke atas pohon pesawat yang tersegel kristal. Segera,
Lorong hijau yang dipenuhi dengan larangan yang tak terhitung jumlahnya menjulang, dan kekosongan terdistorsi, dan masih ada banyak balok kristal berdebu, tetapi dunia di belakangnya luar biasa menarik. Pintu masuk ke Pulau Phoenix muncul. Bing Shueyao di bawah terlihat sangat bersemangat dan memanggil orang banyak. Sial, bibit si Camore ini masih menyerap kekuatanku dan tidak bisa melarikan diri. Melihat bukaan lampu hijau dari pohon bidang yang menghubungkan Pulau Phoenix semakin mengecil, Xiao Yan buru-buru ingin memutus sambungan secara sepihak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mencicit, suara Feng Ming yang tajam terdengar, dan posisi awal Xiao Yan segera digantikan oleh Feng Qian. Xiao Yan, pergi. Keluarga Phoenix, aku serahkan padamu. Setelah Feng Qian selesai berbicara, dia langsung menggunakan kekuatan reinkarnasinya yang berkelanjutan untuk menyuntikkan ke dalam bibit pohon wutong. Sekarang dia juga mengalami transformasi yang sangat halus dengan tindakan ini. Pergi. Melihat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk ragu. Dia menarik Suner dan Bing Shueyao dengan tangan kiri dan kanannya, dan api suci berwarna kaca terjerat. Episode 2298. Pulau besar yang tergantung di langit itu seperti bangunan kuno yang tidak pernah berubah, tanpa perubahan apapun, tetapi semua orang merasakannya di sepanjang lorong, dan perasaan gemetar menyebar dari tubuh. Pada saat ini, aliran cahaya muncul di bawah pohon bidang di bawah, dan dalam beberapa kilatan, Xiao Yan dan ketiganya berhasil mencapai puncak pohon bidang dan tepi bawah Pulau Phoenix. Baru saja mendekati dasar Pulau Phoenix, pulau besar itu terus-menerus diserang oleh fluktuasi energi yang tak terlihat. Gelombang kejut yang sangat mengerikan melanda, dan seluruh dunia dipenuhi dengan rasa kagum yang langka. Bahkan yang disebut Pulau Phoenix ini ditutupi debu oleh balok kristal merah yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Blok kristal merah juga penuh dengan api merah menyala, dan situasinya persis sama dengan kota Praja Phoenix di bawah. Di pinggir Pulau Phoenix terdapat tumpukan balok kristal berwarna merah menyala yang tebal dan tebal. Mereka menyegel Pulau Phoenix seolah-olah membentuk lapisan penghalang energi. Di bawah perlindungan kekuatan yang sangat kuat ini, jika bukan Xiao Yan dan yang lainnya memiliki indus dengan bimbingan roh, saya khawatir 5 langkah reinkarnasi akan sulit mematahkan belenggu ini. Pulau Phoenix adalah habitat dan inti dari keluarga Phoenix yang kuat. Melihat sekeliling, luas pulau ini sangatlah luas, namun secara keseluruhan penuh dengan pegunungan tinggi dan puncak yang berbahaya. Jika dihitung dengan cermat, ternyata ada puluhan puncak kecil. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah 3 yang berdiri di tengah Pulau Phoenix. Puncak berwarna merah darah. Di puncak gunung terdapat pohon-pohon bidang yang bertengger di sekitarnya. Selain itu, ada awan dan kabut sepanjang hari. Tampaknya ada beberapa makhluk purba berukuran besar. Selain itu, Pulau Phoenix ini juga ditutupi oleh balok kristal yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya yang berbeda dari kota Praja Phoenix di bawah. Ya, api merah di balok kristal ini, entah itu kekuatan atau nyala api, terlalu tirani. Wah, kekuatan hidup yang lembut menyelimuti semua orang, dengan mudah menembus belenggu energi, dan melangkah ke Pulau Phoenix. Betapa kayanya energi langit dan bumi. Mereka bertiga tergantung di langit Pulau Phoenix bersama-sama, mata indah Bing Xiao terus berputar, dan telapak tangannya berputar sesuka hati, dan gumpalan cairan merah menyala benar-benar jatuh langsung dari kehampaan. Di bawah nutrisi kekuatan merah yang menyala-nyala, tubuh gagak emas berkaki 5 dan yang lainnya mengeluarkan suara senandung yang sangat menyenangkan. Saudara Xiao Yan, saya belum menemukan jejak klan Phoenix yang kuat. Suner menggunakan segel reinkarnasi dan dengan hati-hati merasakannya, tetapi di seluruh Pulau Phoenix yang besar, tidak ada jejak tubuh atau bahkan jejak klan Phoenix yang kuat. Saat ini, Pulau Phoenix hampir menjadi pulau kosong. Tidak ada aura tersembunyi atau keberadaan makhluk kuat. Senior, Xiao Yan dengan ragu-ragu mengalihkan pandangannya pada gagak emas berkaki 5. Gagak emas berkaki 5 telah mengikuti 9 Raja Api yang mendalam untuk masuk ke sini, jadi dia seharusnya tahu lebih banyak atau lebih sedikit. Tidak tahu. Terakhir kali tuanku dan aku datang, tempat ini jauh dari kata mematikan. Gagak emas berkaki 5 merasa sangat linglung untuk beberapa saat, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pergi ke puncak utama dulu. Tanpa hambatan sepanjang perjalanan, mereka bertiga dengan mudah mencapai puncak dari 3 puncak utama berwarna merah darah terbesar di Pulau Phoenix. Puncak-puncak utama berbentuk lapangan datar melingkar, terdapat kabut berwarna merah darah di tengahnya dalam jarak sekitar 100 meter, dan tidak ada yang lain. Taru engah-engah. Saat dia menginjak tanah di puncak utama Pulau Phoenix, detak jantung yang telah lama hilang keluar. Saudara Xiao Yan, Suner mengerutkan kening, tekanan kabut merah darah di depannya terlalu kuat. Tanah di sini, sepertinya seperti habitat dari kepala keluarga klan Phoenix. Gagak emas berkaki 5 tidak bergegas ke depan, tetapi melihat ke gunung dan tanah datar yang ditutupi balok kristal berwarna darah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Blok kristal berwarna darah diisi dengan kekuatan yang sangat kejam dan mendominasi. Dan api suci di tubuhku gelisah, aku khawatir itu ada hubungannya dengan api suci. Tapi sejauh ini, saya hanya bisa gigit jari. Xiao Yan mengangguk, lalu memberi isyarat agar Bing Xiao dan Suner berdiri di tempat, dan membawa gagak emas berkaki 5 itu bersamanya, dan berjalan menuju tengah selangkah demi selangkah. Tampaknya jaraknya hanya beberapa lusin langkah, tetapi ketika Xiao Yan mulai berjalan, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah ada kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya yang menekannya. Wong berdengung. Pada saat yang sama,
mata vertikal di antara alis Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan nafas unik keluarga Xiao dilepaskan dari mata vertikal tersebut. Terobosan. Segera, balok kristal berwarna merah darah di tanah datar mulai bergetar, dan aura panas dan kekerasan benar-benar menembus dari balok kristal tersebut. Wah, cahaya merah berwarna darah yang menakutkan meluap dari balok kristal, dan kemudian meledak tanpa peringatan apapun. Gelombang demi gelombang mengerikan yang menyesakkan menghantam Xiao Yan dan mereka bertiga dengan kejam. Gagak emas, pelindung kaca. 3 dengungan dingin terdengar pada saat yang sama, dan tepat di atas ketiga tubuh itu, nyala api berkaca-kaca, nyala api emas, dan energi atribut es bergabung menjadi pemandangan baju besi api yang sangat indah. Puff, di bawah serangan energi berwarna darah semacam ini, pertahanan yang mereka bertiga tunjukkan bersama-sama konyolnya dengan semut, dan langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang di sini. Kekuatan penghancur yang agung, secara langsung mengabaikan pertahanan semua orang, bersiul pada mereka, hati. Dan pergi. Mundur. Xiao Yan terkejut, kecepatannya melonjak, dan dia meninggalkan gunung bersama mereka berdua. Tubuhnya bercokol di kehampaan di luar gunung, dan ekspresinya sangat serius. Energi berwarna darah merajalela, dan energi kekerasan serta panas justru membuat gunung ini semakin redup. Robek. Dengan penyebaran energi ini, pegunungan dan dataran di depan saya tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus. Tanah yang awalnya dikelilingi oleh balok kristal, sebenarnya bersinar dengan pola merah kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut berwarna darah di tengahnya perlahan beriak. Suner, hati-hati. Gagak emas berkaki 5 senior, kami. Sebelum Xiao Yan bisa menyelesaikan kata-katanya, semburan energi berwarna darah yang kuat menyebar, dan kengeriannya tidak kurang dari gagak emas berkaki 5 di puncaknya. Lihat, burung gagak emas berkaki 5 memandang ke arah tengah gunung. Mengikuti petunjuknya, wajah semua orang terkejut, dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Puncak gunung ini, sebenarnya adalah sebuah formasi. Banyaknya pola formasi yang dipancarkan dari balok kristal kuno berwarna darah, bahkan Xiao Yan saat ini pun malu, kekuatan formasi-formasi dengan harga ini memang agak menggemparkan. Melihat ke sepanjang inti formasi kristal berwarna darah, terdapat lingkaran darah berwarna merah darah, bahkan agak iblis, yang berisi sentuhan aura terkuat yang melampaui langit dan bumi. Xiao Yan dan yang lainnya melirik ke masa lalu, dan hanya bisa melihat samar-samar sosok yang menjulang di dalamnya. Gagak emas berkaki 5 dan tubuh Bing Xiao bergetar tiba-tiba, dan dua yang terakhir menatap energi yang melonjak hebat di lingkaran darah, dan saat berikutnya mereka kehilangan suara, Patriark Klan Phoenix. Feng Luanyi, episode 2299. Patriark Keluarga Phoenix. Xiao Yan dan Suner berseru pada saat yang sama, melihat pemandangan di depan mereka, perasaan bermartabat memenuhi hati mereka. Setelah beberapa saat, api suci melonjak keluar dari tubuh mereka tanpa terkendali, membentuk penghalang energi yang sangat kuat di depan tubuh mereka, dengan waspada mengamati energi berwarna darah dalam formasi tersebut. Energi berwarna darah bergulir, dan setelah beberapa napas, berhenti melonjak, memungkinkan bagian dalam ruang formasi kembali ke tampilan normalnya. Pada saat yang sama, kabut darah aneh di inti formasi berangsur-angsur menghilang, dan sesosok tubuh terungkap di dalam, yang terdiam di sini. Di tengah susunan yang dibentuk oleh balok kristal berwarna merah darah, ada sebuah singgasana. Tahta itu penuh dengan 5 warna. Segala jenis burung dan binatang aneh diukir di tepinya. Ini sangat spiritual dan tampak luar biasa. Itu adalah seorang wanita dengan rambut halus selembut kapas, mengenakan hiasan rambut yang sangat halus dan mahkota di kepalanya, dan dia mengenakan pakaian merah cerah, dan warna jubahnya sedalam darah manusia. Hal yang paling mencolok adalah di atas kepala wanita ini, bayangan burung phoenix seukuran tamparan diam-diam tidak aktif, dengan nyala api merah menyala di tubuhnya yang tidak akan pernah padam. Fluktuasi semacam itu membuat kekosongan di sini terdistorsi, ditambah dengan induksi Xiao Yan dan lainnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Sheng Yan. Api suci ke-9 dalam daftar api suci, api Nirvana Phoenix. Melihat pemandangan ini, keterkejutan yang telah lama hilang menyapu hati Xiao Yan, dan dia hampir berkata tanpa berpikir. Ledakan, tak terkendali, Samsara Yin menggerakkan tubuh Sun sedikit demi sedikit menuju formasi dan mendekati masa lalu. Saudara Xiao Yan, aku baik-baik saja. Sepertinya ini adalah kesadaran di dalam segel reinkarnasi. Melihat Xiao Yan secara langsung mengabaikan invasi energi formasi dan mengelilingi tubuh halusnya, Suner menjelaskan. Aku dan kamu bersama, Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis, memeluk Suner dan berjalan menuju singgasana di tengah formasi selangkah demi selangkah. Puff, tepat ketika mereka berada puluhan meter dari singgasana, sebuah penghalang tak terlihat mengisolasi kedua sosok itu. Set, api emas samsara menyebar, dan lapisan balok kristal berwarna darah yang kedap udara segera muncul di depannya. Balok-balok kristal ini membungkus seluruh dan menyegel sosok tempat tahta itu berada. Ini, kekuatan api suci. Hingga saat ini, keterkejutan gagak emas berkaki 5 menjadi tenang, lalu berjalan menuju tengah selangkah demi selangkah. Orang ini memang adalah Patriark Klan Phoenix, dan api di atas kepalanya juga milik api suci. Namun, balok kristal berwarna merah darah di sekelilingnya adalah balok kristal khusus yang berisi reinkarnasi. Bahkan dengan kekuatan kami, begitu Anda menyentuhnya, saya khawatir akhirnya akan sangat menakutkan. Kami hanya bisa. Tepat setelah gagak emas berkaki 5 selesai berbicara,
api mengalir ke mata Xiao Yan, dan kemudian kekuatan jiwa agung menyerbu keluar, langsung mengambil semua sosok di singgasana bagian dalam. Tubuh halus wanita itu sangat mungil, aroma samar keluar, dan rambut panjang yang tersebar dalam 5 warna tampaknya memiliki pesona yang berbeda, dan dengan sosok yang tinggi dan indah, itu menguraikan lekuk tubuh yang anggun. Tanpa terlihat, ada aura konfrontasi yang menakutkan dengan ruang langit dan bumi, dan dalam hubungannya dengan status tertinggi, itu cukup untuk membuat kekuatan apapun mundur. Di samping singgasana ini, ada total 9 bayangan Phoenix yang ditutupi balok kristal, diam-diam merangkak ke 9 arah, seolah melindungi dan takut pada Kaisar Phoenix, dan ruang interior ini sepenuhnya dikelilingi oleh balok kristal berwarna merah darah, dan itu tidak mungkin untuk mendekat di dalam. Dia adalah putri paling menonjol dari keluarga Phoenix. Dibandingkan dengan Dewi Yaoji, kekuatannya hampir sama. Pada saat ini, gagak emas berkaki 5 berdiri di atas mereka berdua, nyala api keemasan yang lembut dan nyala api di antara alis Sun mulai menyala, dan sentuhan familiar terpancar dari dalam balok kristal. Pada akhir bencana 1000 besar, pasukan suku-suku jahat dari luar wilayah kekuasaan mundur, namun masih ada sejumlah kecil orang kuat dari luar wilayah yang tersisa di tepi dunia 1000 besar. Sang Master mengajukan diri untuk menjaga perbatasan dunia luar untuk mengusir mereka. Tapi kekuatan musuh sangat besar, dan sayangnya tuannya terluka. Tepat ketika tuannya dalam bahaya, Feng Luanyi muncul sendirian, memukul mundur dunia luar dan menyelamatkan tuannya. Sejak kejadian itu dipisahkan, majikan menerima kabar bahwa Feng Luanyi dipenjara oleh keluarga Phoenix tak lama kemudian, dan membawa saya ke keluarga Phoenix. Sangat disayangkan bahwa orang-orang kuat dari keluarga Phoenix berkumpul di awal, tetapi pada akhirnya mereka dikirim secara paksa keluar dari Pulau Phoenix oleh instrumen Phoenix. Gagak emas berkaki 5 melihat pemandangan di depannya dan menjelaskan setiap ingatannya. Setelah itu, Master Senior Jiu Xuanhuo sendiri lemah dan terlibat dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Pada akhirnya, dia diselamatkan oleh nenek moyang kuno kita dan dibawa kembali ke klan kuno untuk berkultivasi. Master Jiu Xuanhuo dirinya terguncang terlalu keras. Api suci tersegel di tanah suci klan kita, dan terjebak dalam reinkarnasi. Suner mengikuti kata-kata gagak emas berkaki 5. Tapi apa yang terjadi dengan Master Senior Jiu Xuanhuo di klan Phoenix? Mengapa kedua kekuatan itu memprovokasi perkelahian? Xiao Yan tidak berdaya dan hanya bisa mengangguk diam-diam. Tidak tahu. Ayo kita lakukan. Hanya dengan memperoleh sebagian kekuatan api Nirvana Phoenix kita dapat bekerja sama dengan kekuatan senjata ilahi untuk sepenuhnya menekan segel samsara yang disentuh. Jika tidak, siksaan yang akan dihadapi Nyonya Rumah akan terlalu menyakitkan. Pergi. Api berwarna kaca dan api emas menyala bersama, lalu Xiao Yan meraih telapak tangan Suner dan mengambil langkah yang sangat berat menuju bagian dalam yang disegel oleh balok kristal. Kekuatan api suci tetap ada, menyebabkan Xiao Yan dan tubuh mereka bergabung ke dalam balok kristal sedikit demi sedikit, dan kemudian mendekati tahta. Kutu, tetesan keringat bercucuran tak terkendali, dan perasaan bahwa satu langkah salah tidak akan bisa diubah selalu mengejutkan mereka berdua. Tidak cukup, meskipun saya memiliki perlindungan api suci, saya dapat melakukan kontak dekat dan mematikan api suci. Ini tidak cukup, jadi Xiao Yan membungkus api suci di telapak tangannya, sedikit di ujung jarinya menghancurkan balok kristal berwarna merah darah dari sebuah saluran. Sisi, suara tajam itu menyengat jiwa Xiao Yan, tapi tidak peduli seberapa besar tekanan yang dilepaskan oleh tahta batin dan 9 bayangan Phoenix, Xiao Yan tertawa seolah tidak ada yang salah. Saudara Xiao Yan, itu sudah cukup. Tubuh halus Sun mulai bergetar. Rupanya, saat menghadapi 9 bayangan burung Phoenix yang menjaga singgasana, muncul rasa ketidakberdayaan. Di sisi lain, pipi Xiao Yan dipenuhi kerutan yang sangat mencolok. Jangan khawatir, dia mengangkat telapak tangannya, nyala api yang berkaca-kaca berubah menjadi cairan yang sangat indah, dan telapak tangan yang membungkus Xiao Yan dengan lembut menghancurkan balok kristal di depannya. Xiao Yan tanpa kenal lelah menghancurkan jalan sempit ke dalam kekosongan balok kristal agar mereka berdua bisa memasuki tepi singgasana, dan banyak balok kristal berwarna merah darah jatuh ke kulit Xiao Yan, disertai dengan sentuhan rasa sakit jauh ke dalam tulang, sumsum. Keengganan semacam itu, bahkan Xiao Yan saat ini, tidak bisa menahan nafas, tetapi kekuatan itu melekat pada kulit Xiao Yan dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Hanya saja Xiao Yan saat ini jelas tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini, matanya merah, dan telapak tangannya terus melambai untuk menyapu balok kristal tersebut. Sebuah lorong yang tersisa dengan balok kristal berwarna merah darah sebenarnya dihancurkan oleh Xiao Yan, dan langsung terhubung ke bagian bawah singgasana Feng Luanyi, dan Seng Yan. Episode 2300. Suner, cepat kemari, inspirasikan segel reinkarnasi, dan picu resonansi kekuatan keduanya. Saya akan menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan untuk menyedot jejak asal mula api Nirvana Phoenix dan membantu Anda mengendalikan reinkarnasi sepenuhnya. Mata Xiao Yan memerah, dan dia dengan paksa mengertakkan giginya, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pecahan balok kristal di sekitarnya, yang berubah menjadi energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di kulitnya. Wah, nyala api merah menyala itu seperti gelombang energi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Itu baru saja muncul, dan tiba-tiba gelombang laut yang mengerikan terjadi di saluran kristal di sini.
Senior, Bing Shueyao di belakangnya mengertakkan giginya, tubuhnya mengalir ke dalamnya pada saat yang sama, Bing Feng merentangkan sayapnya sedikit demi sedikit, dan kabut putih yang sangat dingin memenuhi udara, melemahkan kekuatan Nirvana Feng Yan sedikit demi sedikit. Dengan indera penciuman Bing Shueyao, dia secara alami menemukan bahwa 9 burung Phoenix di depannya dan Feng Luanyi, kepala keluarga klan Phoenix yang pernah menyelamatkannya, tidak sepenuhnya jatuh dalam situasi yang sangat sulit. Ini seperti tidur di masa lalu. Setelah terbangun, apakah itu kekuatan atau prestise, di dunia yang luas ini, ia harus menjadi yang teratas. Suner, ayo kita mulai. Aku akan berada di sini untuk melindungimu sampai segel reinkarnasimu benar-benar stabil. Api suci merah menyala perlahan melayang di depan Suner, dan tekanan agung memenuhi udara, tapi tidak peduli betapa agungnya kekuatan api Nirwana Phoenix ini, itu adalah kekuatan gabungan dari dua pengontrol api suci. Turun, kamu hanya bisa diam. Jangan khawatir, anak kecil, aku akan melindunginya. Pada saat ini, gagak emas berkaki 5 juga menyingkirkan nafas keras dan penghinaan lainnya, dan diam-diam berdiri di bahu Suner. Hanya dengan menstabilkan segel reinkarnasi, barulah ada kesempatan untuk pergi ke Laut Samsara untuk membangunkan penguasa 9 api mendalam di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada segel reinkarnasi, saya khawatir peluang 9 untuk membangunkan penguasa api yang mendalam akan kecil. Ledakan, api suci berwarna merah menyala di sekitar tubuh Suner, menutupinya dengan balok kristal. Sehubungan dengan kekuatan segel reinkarnasi, perpaduan kekuatan yang menakjubkan dimulai untuk sementara waktu. Kekuatan ini berguna bagimu, ambil kesempatan ini untuk menyerapnya. Sampai Suner benar-benar terdiam, Bing Shueyao yang berada di sampingnya melambaikan tangannya, langsung mengeluarkan kabut putih untuk melindungi Xiaoyan. Alis Xiaoyan berkerut, karena saluran balok kristal di tubuhnya telah lama terkorosi oleh kekuatan kekerasan, dan menjadi berlubang. Bang bang bang, dengan munculnya kabut dingin aneh Bing Xiao, serangkaian perubahan aneh terjadi pada tubuh Xiaoyan. Yang pertama adalah energi berwarna darah yang ditempelkan balok kristal berwarna merah darah pada kulitnya. Energi kekerasan di dalamnya sebenarnya menghilang di bawah pengaruh kabut dingin, dan perlahan berubah menjadi cairan berwarna merah darah yang sangat murni. Perasaan itu seolah-olah kabut dingin sepenuhnya menghilangkan faktor kekerasan dalam energi berwarna darah. Para pelayat dari atribut es memiliki kekuatan yang menakutkan setelah kekuatan tingkat reinkarnasi. Jika mereka tumbuh besar di masa depan, kekuatan seperti itu bisa dipelajari dari dunia. Dalam cairan berwarna darah, ada kekuatan agung yang tak tertandingi, tampaknya memiliki spiritualitas, dan terus mengalir perlahan dari kulit, hati, del. Xiaoyan, dan dengan aliran cairan ini, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa miliknya sendiri tubuhnya telah diperbaiki sedikit demi sedikit. Ia bahkan memiliki sentuhan yang terlahir kembali. Nirwana Feng Yan memiliki efek nirwana, meskipun ini hanya sebagian dari kekuatan api suci, tetapi kekuatanmu sendiri adalah tirani, ditambah banyaknya api suci di tubuhmu, masuk akal untuk mengalami situasi ini. Mata indah Bing Xiao tertuju pada saluran kristal di depan wanita yang bertahta, dan rasa hormatnya sangat kuat. Xiaoyan sepertinya menyadarinya dan untuk sementara waktu menekan kekuatan ini. Aku punya takdirku, seraplah secepat mungkin. Setelah Bing Shueyao selesai berbicara, tubuh Bing Feng di sampingnya langsung membengkak, dan kristal es kecil melayang keluar dari tubuhnya, sedikit mengurangi suhu di Pulau Phoenix. Dia telah menunjukkan posisinya dengan tindakannya, dan dia akan melindunginya lagi. Saat berikutnya, Bing Xiao dan Bing Feng berubah menjadi patung es bersama-sama, berdiri di atas gunung formasi ini, mata mereka dipenuhi dengan kerendahan hati yang ekstrim melihat wanita di atas tahta. Xiaoyan menghela nafas pelan, melihat Suner memasuki kondisi kultivasi, Bing Shueyao juga perlahan berubah menjadi patung es, dan memulai kultivasinya sendiri. Meskipun dia tidak memahami efek magis dari cairan berwarna merah darah ini untuk sementara waktu, Xiaoyan tidak sengaja mengendalikannya, sehingga cairan ini terus mengalir di tubuhnya. Setiap mengalir membuat Xiaoyan bahagia baik lahir maupun batin, bahkan Xiaoyan pun merasa kekuatan kulit dan tubuhnya tampak meningkat sedikit demi sedikit. Karena itu masalahnya, maka cobalah, bisakah kamu menembus belenggu saat ini? Setelah beberapa saat, gas keruh muncul di mata Xiaoyan yang dalam, dan kemudian api suci berwarna kaca melilit tubuhnya dan mulai menghancurkan balok kristal berwarna merah darah secara terus-menerus. Mengikuti tindakan Xiaoyan, 9 bayangan burung Phoenix dalam keadaan tertutup debu yang merangkak di samping tahta tiba-tiba mengirimkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Fluktuasinya seperti lubang hitam, dan ketika pertama kali muncul, ia akan membunuh Xiaoyan. Fluktuasi yang menakutkan menyebabkan darah Xiaoyan membeku dalam sekejap, dan rasa takut yang berbulu muncul secara spontan. Ya, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan balok kristal berwarna merah darah, balok kristal itu pecah, dan genangan cairan berwarna darah mengalir di tubuhnya. Dia memperhatikan gerakan ini dan buru-buru melihat ke atas. Namun, kekuatan lubang hitam itu tidak menimbulkan badai apapun, karena jari-jari tangan Qianying Jade yang bercokol di singgasana bersentuhan ringan, dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Seolah wanita di atas tahta itu bergerak sesuka hati, dunia ini bisa dihancurkan sesuka hati. Itu terlalu kuat, kekuatan besar apa yang dibutuhkan. Tidak peduli, merasakan aliran cairan berwarna merah darah yang terus-menerus, mereka sepertinya sedang melunakkan dan menjelajahi tubuhnya, tapi Xiaoyan penuh energi. Namun, Xiaoyan secara alami tidak menyadari tindakan 9 bayangan Phoenix barusan,
karena balok kristal yang mengelilingi tahta adalah Phoenix Yanjing yang terkait dengan api Phoenix Nirvana. Efeknya, dan efek ajaib dari Nirwana. Jumlah Feng Yanjing yang mengelilingi Feng Luanyi sangat besar, tetapi kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dari dunia. Sangat disayangkan keluarga Phoenix sekarang dalam keadaan berdebu. Jika tidak, gerakan Xiaoyan pasti akan dikepung dan dibunuh oleh keluarga Phoenix yang kuat. Anda harus tahu bahwa Feng Yanjing hanya dapat dinikmati oleh raja keluarga Phoenix dan beberapa tetua tertinggi. Orang luar di area ini telah secara langsung memurnikan sepertiga dari benda paling berharga di keluarga Phoenix. Setelah beristirahat, Xiaoyan menutup matanya dan mengendalikan kekuatan ini untuk terus meningkatkan kekuatannya. Di saat yang sama, siklus reinkarnasi yang tadinya stagnan mulai perlahan berubah. Setelah reinkarnasi, alun-alunnya satu putaran. Saya harap ini memenuhi harapan. Xiaoyan bergumam, dan mulai memejamkan mata untuk mengendalikan banyak kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, di atas keheningan Pulau Phoenix, sepertinya ada kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan dan perlahan berkumpul di sini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.